Orang itu yang sekejap lalu seakan berubah liar, perlahan kembali seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar lagi. Pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku berjalan melewatiku seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan hikmat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. "Kalian!" Ibu tua itu menatap Nyilinggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Linggi," ucap si kakek putih lembut. "Ada apa ini, Linggi?" Tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi berteriak marah. "Jangan ikut campur, bukan urusan kalian." Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. "Anak-anak ini harus mati." Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditunjukkan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. "Linggi, barang siapa membunuh seseorang manusia itu dengan membunuh seluruh manusia." Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyilinggi menggelegar. "Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya." Nyilinggi tertawa-tawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. "Anak ini telah berbuat kerusakan." Bisiknya pelan, namun suaranya terdengar jelas. "Mati jadi keharusan." Aku semakin menggigil ketakutan. Sementara Nyilinggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata, "Mati, mati, mati." Kedua orang tua itu kudengar mengulang-ulang istighfar. Tak henti memutar tasbih. "Manusia tempatnya salah, Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kehilapannya, Linggi." Kakek itu berucap pelan. "Jangan ikut campur," bentak Nyilinggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan tempat kalung wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba saja wajah kalung wewe itu tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih. Ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kalung wewe itu sudah hilang diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan.
Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyilinggi melayang mendekat lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan. Hilang. Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata-kata, "Mati, mati, mati, mati." Semakin erat kututup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris berusaha mengiyakan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat di telingaku sambil membentak, "Istighfar, ingat Tuhan. Lu orang Islam bukan?" Mataku membelalak menatap orang itu. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar. Tapi suara-suara ini di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku, "Istighfar." Suaraku bergetar lirih. "Astagfirullah. Astagfirullah. Lebih keras. Astagfirullah. Astagfirullah." Orang itu menampar pipiku dengan kencang sambil berteriak, "Lebih keras. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim." Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadaku turun naik, napasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku. Dia tersenyum. "Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung." Air mataku mengalir deras tak mampu kubendung. Bibirku bergetar pelan. Dalam isakku, istighfar terucap secara leplek. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat. Tapi suara-suara itu sudah hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan. Senyumannya tersungging menghina. Dasar bocah. Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyilinggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. "Lepaskan anak ini. Pergilah, Linggi." Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar wibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyilinggi memiringkan kepalanya memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata datar, "Mati, mati, mati." Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakan. Sosok menjijikkan Kalong Wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkukut tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua tampak berkomat kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya, makhluk itu menjerit semakin keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan, makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyilinggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama itu tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya
langsung membuat kakek putih itu waspada. Nyawa dibayar nyawa. Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan hikmat, ibu tua itu mendengarkan disusul dengan anggukan. Perlahan dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk. Tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dan Nyilinggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut, kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua, kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya, mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. Kamu pulang, jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. Aku mengangguk pelan, mendengar kata pulang. Tanpa sadar, air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkanku untuk pergi. Dengan segan untuk menatap wajahnya, dengan menunduk aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertati, aku mengikuti orang itu dan si ibu tua menuju jalur turun. Meninggalkan kakek dengan Nyilinggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai, kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku. Benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang, aku mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkahnya yang biasanya lincah, sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia orang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung membunyikan ketaatan beragama. Barangkali berkali-kali malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakakanku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku, senyumnya tampak jaya. Kapok ya naik Ciremai boy? Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kapok,
Jelas banget, bukan cuma Ciremai. Sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah boy, kejadian ini ambil pelajarannya, katanya lagi. Orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya, kataku kali ini. Kalau nggak ada abang, nggak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan, tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gua boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang gak putus doain lu di rumah, Ayu, termasuk juga Nyilinggi, dan ditingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur sama yang maha besar. Jawab orang itu. Kemudian dia melanjutkan, ada maksud dari setiap kejadian boy. Maksudnya apa bang? Tanyaku tak mengerti. Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke temen lu, ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya bang, balasku singkat. Kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya bang, tadi kakek itu siapa bang? Tanyaku. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalau ngewet tadi gimana nasibnya bang? Tanyaku lagi. Mati, jawabnya singkat. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diam aja? Gak nyerang atau ngapain gitu bang? Lagi-lagi aku bertanya. Bawel lu ya, jawabnya ketus. Tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia. Aku mengamini jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk goib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung mendatar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tampak terasa kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalau ngewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku, terasa perih, tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat-kamit. Kepalaku mendadak terasa berat. Kudengar orang itu berbicara kepadaku. Tak seperti biasanya, suaranya terdengar lembut. Boy, sering-sering tengokin gua di sini ya. Kulihat orang itu melepas pin dari carriernya dan meletakkan di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku, di balik tirai berwarna biru, tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di bahuku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan di tiang samping tempatku berbaring. Aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka
dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Kudengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. "Lu udah nggak apa-apa yuk?" tanyaku. Dia mengangguk sambil mengusap air mata. "Maafin gua ya, Di. Gara-gara gua lu jadi begini." Dia meminta maaf lagi. Aku tersenyum sambil mengangguk. "Yang penting kita selamat," kataku. "Siapa yang bawa gua ke sini, yuk?" "Gak tahu juga, Di. Gua juga bangun-bangun udah di sini," jawab Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam aku sungguh berterima kasih. Juga orang itu, pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai ke Cibunar. Lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. "Yuk, lihat pin yang gua pegang gak pas gue pingsan?" tanyaku. "Oh ada, bentar ya," katanya. Dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kutanyakan lalu memberikannya kepadaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo, gambar cicak dan gunung. Tulisannya di bawahnya berwarna kuning. Sudah agak pudar tapi masih terbaca olehku. Edge Mountain. Entah apa artinya. Tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Ciremai. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku. Kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. "Bekas pembalut lu yang di dalam kain putih itu sekarang di mana, yuk?" tanyaku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. "Oh, udah dibuang di tempat sampah," jawabnya. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya, tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya, "Kok bisa lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih, Di? Kan selama ini lu pingsan." Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat berapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang membuatku terdengar agak konyol dan lucu. "Kok gua bisa tahu tentang pembalut di kain putih?" Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum pengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, "Padahal selama ini lu pingsan, Di. Tapi ya sudahlah, setelah malam itu kayaknya gua gak bakal kaget kalau dengar hal-hal aneh lagi." Dan dia meneruskan, "Nanti deh gue ceritain perjalanan gua ngambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gua ceritain tentang nyelinggi kalau ngewewe Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mancep terus-terusan ngerawat dan ngejaga lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak hutang budi sama dia." Sekarang giliran aku yang terkejut.